acara selanjutnya adalah ceramah agama yakni yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Hawarizmi. Kepada Muhammad Haji Hawarizmi disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini, jam ini kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah, kita bisa berkumpul di sini itu untuk mengadakan silaturahim. Itu adalah nikmat Allah yang terbesar bagi kita pada hari ini. Yang kita muliakan dan kita cintai dan kita sayangi, kita kasih, yaitu guru-guru kita asal Bagadaan. Nah itu, dan mudah-mudahan beliau selalu disehatkan Allah badan dan dipanjangkan umur, dan selalu diberi taufik dan hidayah oleh Allah, dan selalu dalam perlindungan Allah. Nah mudah-mudahan kita sebutkan kayak tujuan. Terima kasih kepada panitia dan pembawa acara yang telah mempercayakan kepada kami untuk mengisi acara pada hari ini. Padahal ulun yakin bahwa kawan-kawan ini banyak lebih pintar daripada ulun, lebih cerdas dari ulun, mungkin lebih berilmu daripada ulun, lebih luas dari wawasan daripada ulun. Cuma supaya terselenggara acara ini ya harus mengalah. Padahal ulun sudah menolak kepada ketua, artinya cari lain aja, tapi ketua tetap menyuruh ya. Jadi kita ingat wajah Rasulullah, al-muslim lil muslim kal bunyan. Orang Islam dengan orang Islam yang lain itu seperti bangunan yang satu. Memang ada yang jadi atap, ada yang jadi tiang, ada yang jadi lantai. Kalau saya itu hanya menolak, maka tidak akan terjadi bangunan itu. Jadi terima kasih pulang kepada kawan-kawan yang mau hadir mendengarkan acara ini itu. Padahal sudah diwawancarakan lagi, yaitu bahwa aku ini bukan ahlinya. Kalau dibanding apalagi guru kita di muka ini, beliau lebih berilmu, lebih nahunya, sorobnya lebih memahami. Cuma itu yang karena panitia itu menyuruh, ayo nah itu kita laksanakan. Salawat dan salam selalu tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat beliau, pengikut beliau, juriat beliau, dan umat beliau sampai hari kiamat. Alhamdulillah lagi kita bersyukur, yaitu kita diberi umur pada hari ini, sehat pula. Maka ini adalah modal yang paling mahal, karena dengan umur lah kita bisa mengerjakan sesuatu, karena umur kada ada orang berjual. Makanya ujar Imam Al-Ghazali mengatakan, 1 jam kau sia-siakan umurmu, kamu akan menyesal di alam akhirat nanti, karena umur itu kada ada orang berjual. Jadi makanya alhamdulillah kita kawal hari ini bersilaturahim, karena silaturahim ini adalah anjuran Allah dan sunnahnya Rasulullah dan pekerjaan orang-orang salih. Seperti Rasulullah menyatakan dalam satu buah hadis, ujar sidin, man ahabba ayyubsadalahu fi rizqih wa ayyunsa'alahu fi athari falyasir rahimah. Ujar Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis ini, barang siapa hendak dimudahkan, dibanyakan urusan rezekinya, dan hendak dipanjangkan umur,
maka amalkan silaturahim. Maka modal kita untuk sukses di dalam dunia ini dua ini, kalau pada duit, harta, dan umur. Banyak orang sukih banget tapi umurnya dianggap umur malah nih. Ada banyak kesempatan untuk bisnis tapi modalnya ada. Nah, dengan silaturahim ini maka Allah Ta'ala akan membukakan keduanya, yaitu masalah rezeki dan masalah umur. Nah, itu pernah dahulu diteliti oleh beberapa orang muslim di California City di Amerika, bahwa dicatat 1000 orang yang ketujuh silaturahmi dan 1000 orang yang ada ketujuh silaturahmi. Ternyata diperiksa yang terbanyak wafat dan ada sukses orang yang ada silaturahmi itu. Ini menunjukkan bahwa hadis Rasulullah itu benar, kada diragukan lagi. Karena orang di sana kan harus bukti. Kalau kita ini katanya sudah dipadakan Rasulullah, ya kita terima. Nah, itu menunjukkan bahwa kebenaran hadis Rasulullah itu. Dan kita dengan bersilaturahmi kita kawa bermaafan. Mungkin dalam dahulu pernah tersalah, tersinggung, kawan atau tingkah laku tidak menyenangkan, tidak mau sedih teman kita. Dalam kesempatan ini kita bisa bermaafan. Nah, khususnya kita kepada guru kita, karena beliau sudah banyak mendidik kita, tapi kita adab kita banyak kurang menyenangkan dulu. Nah, itu makanya ujar Sayyidina Ali supaya berkah ilmu itu, anna abduman allamani harfan wahidan in sya'a ba'a wa in sya'a ishtaraka. Aku ini mau jadi hamba susuruhan bagi orang yang pernah melajari aku satu huruf, apalagi satu kitab, apalagi satu buku, apalagi satu bicara Quran, satu huruf jadi Sayyidina Abu Bakar. Padahal Sayyidina Ali itu Rasulullah menyebutkan anna madinatul ilmi waliyun babuhan. Aku di Rasulullah gondangnya ilmu, tapi pintunya Sayyidina Ali. Segitunya ada Sayyidina Ali kepada seorang guru. Nah, itu paling tidak kalau kita jauh ya mendoakan. Mudah-mudahan beliau selalu disehatkan badan, dipanjangkan umur, dan selalu diberi taufik dan hidayah oleh Allah, dan selalu dapat lindungan Allah dan dapat rahmat maghfirah Allah. Itu paling tidak. Nah, itu karena ujar Rasulullah, bapak kawitan duduk ya, pertama kawitan melahirkan kita, itu kawitan kita, wajib kita. Yang kedua, kawitan yang pernah melajari kita walaupun satu huruf. Yang ketiga yaitu kawitan melahirkan bini kita atau suami kita, itu kawitan kita aja, itu hak kita. Nah, itu jadi pernah juga di zaman Sayyidina Umar, zaman Abdullah bin Umar sedang berjalan suatu tempat, nah, dengan pakaian yang rapi, pakai sorban, pakai kendaraan himar rasanya, dengan kawan-kawan. Tiba-tiba ada bertemu seseorang. Ujar Abdullah bin Umar, sepian ialah uang kampung anu. Iya, dia seorang Arab itu. Sepian ialah anak si anu. Iya. Akhirnya Abdullah bin Umar memaculkan sorban sidin yang baik dari tangan. Kebaikan simbol kesugihan orang itu kan sorban yang baik, baju jubahnya nah itu. Dan menjulung himar dan dibawa sidin, makanya himar bahasa kita kan dari namanya wah lah Jakarta sini mungkin Mekah. Nah itu. Ujar kawan-kawan sidin, pian baik banget orang itu kan. Nah, itu orang-orang bisa jadi bagi sedikit jadi senang, tapi biar lebih. Aku Abdullah bin Umar mendengar Rasulullah berpandir, innal abarra barri sullatu rajuli ahla'u di abihi. Orang yang baik di antara yang terbaik kan baik. Orang itu kalau sudah menggawi sembahyang ada tinggal, zakat ada tinggal, puasa ada tinggal, ada bisa mencela orang, menghina orang, ada, itu sudah baik. Tapi ada di antara baik di antara dari mereka, yaitu menyambung silaturahmi abadnya, kawitannya berlima tuh lawan si seseorang itu, anaknya disambung sejauh itu. Bukan kita kawan, bukan itu berbuat dan kawan abadnya. Aku mendengar Rasulullah langsung menyampaikan. Jadi silaturahmi ini bukan main-main. Artinya sangat dianjurkan oleh Allah. Karena di sini ada hablum minan nasnya.
Dan lagi bahkan Allah Ta'ala mengancam la yadkhulul jannah qati'ur rahim, itu dinyatakan dalam hadis Bukhari Muslim. Karena masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Nah, itu. Jadi makanya di arah itu Siti Aisyah ada batu silaturahim digantung. Napa perkataannya? Man wasalani wasalahullah. Man qata'ani qata'ahullah. Siapa menghubungkan aku jadi silaturahim, maka Allah Ta'ala baguskan hubungan dengan dia. Tapi siapa memutuskan aku, maka Allah Ta'ala putuskan hubungan dengan dia. Jangankan kita, Tuhan kita, bos kita misalnya salib dan kita kayak apa, sudah tenang kita, pimpinan kita, nama Allah kita sudah tenang. Ini Allah berjanji, siapa menghubungkan silaturahmi, maka Allah Ta'ala akan berhubungan dengan kita dengan hubungan. Jadi kesempatan kita hadir di sini, kita berdoa mudah-mudahan kita dapat keampunan Allah, karena ini tempat yang bagus, yaitu tempat silaturahmi. Ya Rioni lah bahasanya, wah ini lah bahasa kerennya ya, begitu silaturahim mau nyambat. Nah, silaturahim itu bahasa kita menyambung tali kasih sayang gitu. Bahkan para ulama, jangankan sesama muslim, non muslim pun kita disuruh. Jadi tiga yang sama antara kita lawan muslim tuh. Pertama, kita berjanji tidak, bukan dengan orang Islam, non muslim kita wajib taat dengan janji kita. Yang kedua, amanah. Kita ada amanah, diamanahkan oleh non muslim kita wajib, apalagi bisa sama muslim. Yang ketiga yaitu kita ada kawan satu, kita wajib berbuat baik kepadanya. Nah itu karena agama kita sangat maju kan itu. Makanya dalam hadis-hadis ditulis irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihani olehmu wajah Allah Ta'ala nang di bumi, maka akan kasih non kamu nang di langit. Artinya para malaikat akan kasih lawan kita. Nah itu. Jadi itulah usul jadwal. Jadi panitia tadi ada tak kisahkan supaya kalangan ini awal si semat disinggung-singgung sedikit. Nah itu jadi kebijakan mengatur si semuanya. Mudah-mudahan keberkahan itu lebih banyak lagi. Silaturahmi itu sudah banyak, tapi dengan kita bacakan menakib wali Allah itu lebih banyak. Ujah para ulama menyebutkan sebagian hadis Nabi ada jumadahan inda zikri awli Allah tanzilur rahmah. Di sisi kita menyebutkan, mengisahkan orang-orang yang dikasihi Allah, wali-wali Allah, maka di situ turun rahmat kepada pembacanya dan pendengarnya. Dan tempat itu di majelis, di rumah, di kantor atau di kafe atau di mana aja dibacakan, turun rahmat. Nah, di antaranya wali besar itu yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Karena apa, beliau itu sangat disebut nama beliau, sangat dihormati, bahkan dihauli di mana-mana. Karena benar-benarnya beliau adalah babuan Datuk kita Datuk Lapaya. Yang kedua, akhlak beliau lah yang membuat kayak itu. Sidin, waktu Sidin muda, siapapun nanjialah ke makam Rasulullah, beliau sambut, beliau jamu. Bahkan sandalnya itu sudah diputarkan Sidin. Pada Sidin seorang jurian Rasulullah, pada Sidin sudah tahu bahwa Sidin dalam pawat mamaku sudah dijual lagi Sidin. Padahal Sidin seorang ulama besar, tapi Sidin tidak memandang itu. Tapi ini tamunya Rasulullah, ini tamunya Allah. Nah itu nanti masalah ini. Kan orang haji itu kan tamunya Allah dan Rasulullah. Jadi kada mempedulikan Sidin. Sidin seorang murid Rasulullah, baik. Sidin seorang ulama besar, Sidin bahkan seorang wali Allah, tetap Sidin kada memandang itu. Makanya itulah karena akhlak beliau itu, beliau sangat dimuliakan. Nah, itu bahkan murid-murid Sidin jadi sultan. Gitu. Di antaranya lagi Sidin sangat disiplin dengan waktu. Nah, Sidin sampai guring pun Sidin takutan kalau mama Sidin menjulungi bantal empuk jenak guring pajangan. Nah, ada mau Sidin. Karena aku jadi Sidin kalau tahu guring sama aman sia-sia. Makanya dia memang jadi tadi 1 jam kita sia-siakan, omong kita akan menyesal. Karena waktunya ada modal yang diberikan Allah kepada kita. Nah, jadi mumpung kita kesempatan yang diberi Allah kepada kita ini, dia hanya umur hari ini. Besok kita tahu kita apa kita ada umur minggu depan, bulan depan, tahun depan, kita tahu lagi. Kita gunakan kesempatan ini. Nah, jadi mumpung
kita diberi kesempatan. Banyak sudah tetangga kita, jika kita keluarga kita kadang-kadang diberi kesempatan lagi, Allah Akbar, kita masih diberi kesempatan. Nah itu, jadi mudah-mudahan waktu dan diberikan Allah kita ini bisa kita gunakan sebaik-baiknya. Makanya ujar Rasulullah, al-kaisu man dana nafsuhu amila lima badun wal ajizu man ittaba'u nafsuhu hawahu wa tamanna Allah al-aman. Orang yang paling cerdas, paling pintar, siapa orangnya? Orang selalu menyiapkan sango-sango untuk mati. Tapi orang yang kada cerdas, kada pintar, agak bodoh, orang kada mengikikan itu. Lalu ini bunyiannya sukses. Nah itu, kada tahu masa depan kita nang panjang. Jadi kita nih, ya mudah-mudahan waktu yang kita sedikit lagi kan kita ini sudah mungkin kepala 50. Nah kalau aku jadi mau 71, kan 50 aja. Sedang habis siapkan, mumpung kesempatan yang diberi Allah. Kita nih memang di dunia hendak sukses, tapi dia kekal alam kekal abadi lebih sukses lagi. Kita di dunia ada mobil, rumah mewah, bukan rumah mewah, tapi ada kenapa bikin di alam kekal abadi harus lebih mewah lagi. Nah itu, ya itu makanya kita berkumpul nih, karena di sini aku yakin di sini mempunyai ujar Allah Taala dalam Quran, la tansawul fadla bainakum. Ikan jangan melupakan kelebihan-kelebihan seorang kamu. Kita sebenarnya mempunyai kelebihan. Mudah dengan kita berkumpul kayak ini, berkat itu akan menyatu sama dengan bagian. Dan kita mungkin ada nang bakti banget nonton kita. Itu mempunyai kelebihan. Ada nang bakti banget lawan gurunya. Itu mempunyai kelebihan. Ada nang baik banget dengan binatangnya. Itu mempunyai kelebihan. Mungkin ada seorang istri yang baik banget lawan suaminya. Itu mempunyai kelebihan. Ada seorang suami yang sangat baik banget dengan istrinya. Itu ada kelebihan. Dalam kita berkumpul ini, berkat itu akan turun. Nah, mungkin ada yang bagus dengan kucingnya, binatangnya, ada bagus dengan tetangganya, ada yang pemurah banget. Nah, di otak kita macam-macam. Nah, dan sebagai satu ada mempunyai kelebihan. Makanya udah kata orang bijak, artinya kadang-kadang ikan, segemuk-gemuknya ikan, pasti ada tulangnya. Nah, sekurus-kurusnya ikan, pasti ada dagingnya. Artinya kita jangan meremehkan kawan kita, tetangga kita, siapapun, karena kita pasti ada kelebihan yang harus kita ambil. Dan kita pun jangan kita masuk, karena kita pasti mempunyai banyak kekurangan, harus kita tutupi. Nah jadi dengan berkumpul ini kita mungkin ya bisa saling bagi masukan supaya kita kelebihan kita, kekurangan kita bisa tertutupi. Nah, itu bahkan ada seorang ulama besar, bahkan wali besar Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Sidin kalau hendak aja itu diam mulu. Ujar Sidin kenapa Fianti? Diam. Aku jadi Sidin. Kalau aku merasa aku lebih hebat, satu jadi ada kalian ada lebih hebat daripada aku. Merasa hebat daripada aku pada jadi melajari. Karena aku berisi kekurangan. Aku ada berisi masuk. Saking kayak itu, makanya Habib Abdullah bin Al-Haddad dikenal Qutubul Irsyad, yaitu mengarang Wiridul Latif, Rabbim Hadan. Karena akhlak beliau itu padahal jamaah Sidin itu kan banyak orang Jawa, orang Badawi, tapi Sidin tidak memandang. Sidin itu orang Habib juga Rasulullah, orang besar, bahkan Sidin itu kan buta, orangnya mengarang kitab banyak. Itu kalaman dalam dia. Tapi Sidin setiap kali aja diam dulu. Karena apa? Aku di sini merasakan hatiku. Kalau aku merasa lebih baik dari kalian, aku kerja jadi pelajar. Aku masih perlu pelajaran. Nah, artinya perlu masukkan lagi. Aku masih bersifat kekurangan. Nah, memang kita manusia diciptakan kada jauh, kada besar kita tuh kada lepas daripada kekurangan. Dan kita lepas dari kelebihan. Jadi makanya kita mengambil dari kelebihan teman-teman kita dan yang kita pikirkan supaya kekurangan kita bisa kita tutupi. Nah itu. Jadi mulai jamnya pulang kita. Nah situ dulu. Mudah-mudahan kita dengan berkumpul kayak ini, aku yakin di ini banyak orang-orang saleh, orang baik. Yaitu kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan diantaranya guru kita sebagai taat dan guru kita yang ada di sini. Mereka selalu dipanjangkan umur oleh Allah, disehatkan badan oleh Allah, dan selalu dapat rahmat dan maghfirah dari Allah. Dan mudah-mudahan mereka selalu dalam penjagaan Allah dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kita sebagai tangga itu dapat keampunan Allah, dapat rahmat dari Allah, dan selalu dipelihara Allah. Dan mudah-mudahan kita selalu mendapat pemeliharaan Allah selama hidup kita di dunia di akhiratnya. Dan salah dan hilang mungkin aku ada kalau lain jangan pada kalau ini minta khususnya kepada guru-guru karena beliau lebih pandai, lebih hebat
cuma karena ditunjuk itu aja dari akunnya. Nah, itu pada yakin akunnya kadang lagi bisa berpandai gitu ya. Nah, cuma karena ditunjuk aja, wah supaya terjadi rionya iyo. Nah itu salah dan menghilaf, ampun dan maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas pencerahannya tentang silaturahim telah disampaikan tadi. Semoga bermanfaat bagi kita semua, mempererat tali kasih sayang kita terhadap sesama muslim. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya sepatah kata dari peserta reuni MTS Assalam Sektoral Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, angkatan periode tahun 1988. Untuk penyampaian yang pertama kami mintakan kepada saudara kita Bapak Haji Purkan. Kepada Bapak Haji Purkan disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita yang hadir pada hari ini, yang kita hormati kawan-kawan alumni MTS Assalam tahun angkatan 1988, dan ada yang beserta keluarga. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat bersilaturahmi di tempat ini. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para zuriat, para sahabat dan keluarga beliau, serta pengikut beliau yang setia ila yaumil qiyamah. Rasanya sudah banyak disampaikan oleh yang pertama tadi oleh kawan kita Ibu Murdiati, kemudian juga ceramah agama yang disampaikan oleh kawan kita Ustadz Haji Hawarizmi. Namun dalam kesempatan ini kami hanya mengingat-ingat, yaitu kawan-kawan kita yang seangkatan pertama dan guru-guru kita pada angkatan pertama itu. Guru-guru kita yaitu sebagai kepala madrasah, kepala senawiyah waktu itu adalah Kiai Haji Ahmad Zuhdi, kemudian Bapak Haji Abdul Wahab Shawab, kemudian Bapak Abdurrahman, Bapak Haji Abdurrahman, kemudian Bapak Haji Taufik Rahman, Bapak Haji Nuzuli Rasid. Nah, beliau berada di tengah-tengah kita. Yang tidak ada yaitu Bapak Tarmiji. Ingatlah. Nah, ingat kali, karena gue kita orang soal itu gitu. Nah, beliau itu mengajarkan dulu adalah kesenian. Kemudian tadi ada Bapak Hibli. Nah, Bapak Hibli ini pada dasar itu mengajarkan keterampilan. Nah, kemudian yang sudah meninggal dunia atau belum rahmatullah yaitu Bapak Haji Ahmad Jamarsari, Mualim Haji Ahmad Jamarsari, kemudian Bapak Haji Muhammad Yusuf di Padang Besar. Haji Muhammad Yusuf itu beliau mengajarkan IPS kalau tidak salah itu. Nah, kemudian Bapak Jainuddin
Ini kakaknya Zakia. Ingat kalau nah kita ingat-ingat. Mudah-mudahan kita bisa nanti mendoakan tahlil pindik untuk beliau-beliau yang sudah meninggal itu. Kemudian Bapak Abdullah Sumaiturah, anak Sidin siapa itu? Iya. Bapak Haji Musa. Nah, ini barangkali kemarin yang sangat berkesan, yaitu beliau mengajarkan bahasa Inggris. Bilang ada dapat dikipit Sidin. Ada boleh. Kipit atau aja bang, kipit sayang. Nah kemudian ada lagi. Oh Bapak Haji Ghazali Usman, abahnya Zakia. Nah kemudian, nah itu saja ulun yang ingat. Bapak Musa, ingat. Bapak Haji Musa. Nah kemudian kawan-kawan kita pada waktu itu ini kami dapat dari sumber dari Bapak Haji Abdul Wahab, itu sebanyak 42 orang waktu itu angkatan pertama itu. Nah itu ulun sebutan katanya saya sendiri Bunyamin, alhamdulillah ada orangnya. Kemudian Sahruji, nah Sahruji kada hadir ini karena di Samarinda kan. Nah, kemudian Bapak Supian Nur, ada Abdul Basit ini di Samarinda, Bapak Haji Majri, Bapak Haji Muhammad Fadli, Haji Humaydi, Salahuddin, Haji Muhammad Hawarismi, Fosrani, Fadillah, ada Najibur Rahman, Hadran Sah, Hajat Siti Khadijah, Rahmawiyah, ada orangnya, Haji Irfan Sah, Haji Halimah, ada. Kemudian Rosita Y ini di Banangkalaan, ya kan? Rosita T deh. Rosita rasanya itu berdua gitu. Rosita di keuangan, ya. Rosita Yakob ini. Ya, kemudian Ibu Soharni ini di hadapan kita nih, nah. Kemudian Ibu Siti Marhamah ini meninggal. Kemudian Ibu Nurmas, ini imut-imut. Nah, tuh, kok ada ini kita tahu lagi imut-imut kemas. Kemudian Ibu Marfuah, ada namanya. Ini lawas ada bertamu Ibu Marfuah. Kemudian Ibu Farida ada. Kemudian Ibu Nur Hilawati, nah ini meninggal juga sudah di tahun. Kemudian Ibu Rusini, nah ini karena sebelum hari raya tadi sudah pulang kampung karena mandang PPKM PPKM darurat, maka dia cepat-cepat pulang ke Samarinda. Kemudian Ibu Juwairiyah, ada Ibu Siti Bariyah, ada nih. Kemudian Mawarti, ada datang Ibu Safia. Kemudian Ruwaidah Rafi'ah, Ruwaidah meninggal kan? Ibu Rafi'ah ini meninggal sudah juga. Kemudian Ibu Murdiati, ya terus tadi Ibu Zakiyah sebagai MC kita. Kemudian Asia, Rosita Y, kemudian Fitriani, Rosita T, ya nih untuk di Sumatera lah. Kemudian Ibu Fathul Jannah dan Ibu Nurita. Nah itu yang lulusnya, yang ada lulus di sini kada ada nama keluarnya. Aku iya ya ingat akhirnya alhamdulillah saya share di grup Rusini lagi. Rusini Batak kumpulan siapa itu murjanya. Nah jadi betul-betul teman-teman yang mohon dimaafkan, 32 tahun itu bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang pendek untuk kita. Nah sekarang ingin tahu tak riwayat perjalanan hidup saya setelah 32 tahun? Oh iya, sekilas perjalanan saya karena makanan kita sudah datang. Riwayat saya, pendidikan saya itu unik.
MTS, PGA, ASMI, tidak lari ke YN. ASMI, administrasi perkantoran, lari ke manajemen. Manajemen ikut tes, lulus bagian administrasi. Tugas pertama saya di wali kota, kedua di kelurahan, ketiga di kecamatan, keempat pemberdayaan perempuan. Sekarang mutasi lagi ke kecamatan. Di perizinan sempat saya 2 tahun, tidak sesuai dengan batin Bapak. Di perizinan itu terlalu banyak kompleks, terlalu banyak hal yang dibijakin. Saya angkat tangan, mundur kembali ke kecamatan. Lebih enak saya berhubungan dengan masyarakat, lebih gampang. Di perizinan berhubungan dengan masyarakat terlalu kompleks usahanya. Masyarakat yang dilayani tapi tidak sesuai dengan hati. Kalau di kecamatan, masyarakat yang kita hubungin adalah tidak menggunakan titik-titik macam-macam. View pelayanan murni. Nah, itulah riwayat perjalanan pekerjaan saya. Saya yakin teman-teman juga punya riwayat pekerjaan yang berbeda. Mudah-mudahan ke depan kita ada lagi waktu. Kita sediakan waktu dari pagi sampai sore. Masing-masing dapat 5 menit menceritakan kehidupannya. Seperti yang dulu pernah saya lakukan di pertemuan SMA. Seperti itu kita agendai satu-satu 5 menit, jadi semua mengenal kembali. Oh, teman tadi waktu di sekolah seperti ini, begitu dia sudah meninggalkan sekolahnya pekerjaannya seperti ini. Jadi teman-teman saya ceritakan sedikit yang di PGA itu SMA, ada yang sudah punya suami 2, ada yang punya istri 2, termasuk saya punya suami 2 Bapak. Nah kan itu jadi kan lucu ya, tapi saya waktu kita sempit karena waktu kita ada hari ini saya dengar sudah ada yang ingin kembali ke kampung halamannya, maksudnya itu halaman dia mencari rezeki, ini adalah kampung kelahiran kita. Nah, mungkin itu saja. Sekarang ini sesi kita selanjutnya kata panitia adalah makanan sudah datang biar tidak terlalu dingin, mudah-mudahan sesi foto kita juga tidak terlalu lama, jadi masih hangat-hangat bisa kita makan. Mungkin ini kesan saya yang dapat saya sampaikan dalam Singapura Siri, bahwa titik berat saya lagi kepada teman-teman laki-laki berguru kepada bapak guru lagi biar fisiknya sama dengan beliau di usia 80 masih tetap fresh. Begitu juga dengan perempuan yang usia kita 50-60 tetap kita semangat, apalagi dengan corona seperti ini ya teman-teman. Itu kesan saya dalam pertemuan kita kali hari ini adalah saya menyampaikan titik lama saya tidak bisa mengingat teman-teman begitu banyak, hanya 2% saja. Tidak seperti Mas Purkan tadi sampai ke mata pelajaran masih ingat. Jujur saya Pak Manu Juli aja saya lupa mata pelajaran apa yang diajarkan. Iya, hanya ingat orangnya, tapi mata pelajaran apa yang dia pegang tidak tahu. Lupa saya, benar seperti itu ya. Jadi mungkin itu ya teman-teman kesan saya. Saya mohon maaf apabila yang saya sampaikan kali ini dalam Singapura Siri ada yang membuat hati teman-teman tidak enak. Ih, Mbak Ati itu katanya, saudara kita Ati itu berceritanya kayaknya kayak dia aja sih yang pintar pendar. Padahal kami juga pintar aja pendar, cuma karena pede, ya kan? Nah, seperti itu ya. Jadi mungkin ini saja yang saya sampaikan. Mohon maaf ya teman-teman semua apabila yang saya sampaikan membuat hati kita tidak nyaman. Itu tadi saya sampaikan bahwa saya bukan Mama Dede dan bukan Ustazah Lulu. Tentunya tidak pintar menyampaikan kata yang menyenangkan hati. Intinya kita adalah kata Pak Ustadz tadi, sambung silaturahim itu dengan baik, dengan tulus. Jangan silaturahim hanya fisik tapi hatinya tidak, hatinya menyelenehkan. Ya, jadi itu. Jadi istilah silaturahmi secara fisik dan juga secara mata hati. Itu yang kita jalin. Insya Allah kalau kita silaturahimnya dengan hati dan fisik seimbang antara lahir dan batin, insya Allah tersenyum itu membuat kita menjadi bidadari-bidadarinya surga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepadanya atas motivasi-motivasi yang disampaikan oleh kedua peserta reuni tadi. Semoga dari pesan dan kesan motivasi yang diberikan dapat menambah hubungan erat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pemberian cenderamata atau kenang-kenangan untuk guru-guru kita dari peserta reuni angkatan tahun 1988. Kepada Dewan Guru dipersilahkan naik ke atas panggung. Persilakan Bapak Haji Abdul Wahab dan Bapak Haji Nujuli Rasid. Persilakan juga kepada Bapak Haji Muhammad Taufik Rahman dan Bapak Haji Hitri
serta Bapak Haji Abdurrahman. Untuk pemberian hadiah yang pertama kami mintakan kepada saudara kita Haji Majri menyerahkan hadiah kepada Bapak Haji Abdul Wahab, dan selanjutnya kami mintakan kepada Bapak Haji Muhammad Hawarismi untuk menyerahkan hadiah kepada Bapak Haji Taufikur Rahman. Dan selanjutnya kami mintakan kepada Ibu Siti Hadijah untuk menyerahkan hadiah kepada Bapak Haji Nujuli Rashid. Dan selanjutnya kami mintakan kepada Bapak Hasanuddin untuk menyerahkan hadiah kepada Bapak Haji Hipli. Kiranya yang sampaikan oleh Ibu Liga selama ini bersama beliau untuk penyerahan kepada Bapak Haji Abdurrahman kami mintakan kepada Bapak Salapuddin. Bapak Ibu yang hormati, dan satu lagi karena Bapak salah satu guru kita yang tidak hadir, kira-kira hanya ini yang bisa diberikan oleh kami semua. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir pada hari ini, dan kepada bapak-bapak silahkan duduk kembali. Susun jabatan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tanjina bihi min jami'il ahwal wal afat. Alhamdulillah wa sallallahu alaihi wa sallam min sayyi'at wa tarfa'una bihi ila al-jannah. اللهم إنا نسألك من خير كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من شر كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما لقريب إليك من قريب وعلم يومك وثقة، ونعوذ بك من النار وما لقريب إليك من قريب وعلم يومك وثقة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وخيرة في العلم وبركة في الرزق وتوبة وعافية من الموت والنار. اللهم حرم علينا في شهرة الحمد لله. ربنا هدنا ربنا بالدين سلامنا بالإيمان وربنا تقبلنا في ذاتنا ربنا إنك لا تضل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا. Acara terakhir penutup. Alhamdulillah acara demi acara sudah kita lewati bersama. Selanjutnya acara kita tutup. Saya selaku pembawa acara dalam rangka reuni FS Assalam Setura Kecamatan Angka Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Angkatan Periode tahun 1988, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siapa? Ya, silahkan makan. Cantik banget. Pak, ditambah pala. Ya. Halo, sapaannya mana sapaannya? Halo, sapaannya mana? Halo. Ya. Sapaannya mana? Iya. Apakah yang ada hadir? Kau sini. Ya kita ulang-ulang kayak ini nih. Makanan. Yuk. Makanan kawanan, nak ada hadir. Iya, oke, ayo. Halo. Ibu-ibu. Ayo. Jangan Nurita. Halo Bu. Halo. Ayo jangan. Halo. Halo ibu-ibu. Ya Yana, tambah Yana. Ada foto di Halo Murdiati. Makan. Besar anaknya sudah. Nanti bocor dikok ada teman punya anak cowok kak di sana. Di YouTube nanti. Di YouTube. Oh di YouTube. Ya. Ya di YouTube nanti mau lihat di YouTube ya. Di YouTube nanti masuk ya. Mohon izin dimasukkan ke YouTube. Ya. Alhamdulillah. Ya. Hari ini makan besar. Oke, nanti dilihat di channel Supi Sipa. Oke. Keluarga besar. Oh, ini sedang. Ada tuh sama. 32 tahun, 23 tahun lah. Ya Yamin. Iya. Halo.